Senang jumpa dengan Anda semua kembali di IG Diskominfo Agam dalam edisi Tip and Trips. Trips kita kali ini ke Diskominfo Tik Sumatera Barat. Hadir narasumber yang terhormat, yang kita banggakan, yang kita apresiasi, Ibu Siti Aisyah, Bu Kadis, dan lebih populer disapa teman-teman di Kadis Kominfo 19 Kabupaten Kota Sumatera Barat dengan sapaan Ibu Ica, gitu ya. Bu Ica, selamat bergabung di program kita di Tip and Trips ya. Mantap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sapaan beliau kepada kita semua. Hari ini saya ingin bercerita sedikit dulu pada kita semua. Beberapa hari yang lalu Ibu Ica, salah seorang wali nagari di Kabupaten Agam, wali nagari Pagadih tepatnya. Beliau datang ke kantor bercerita soal persoalan keterbatasan jangkauan ataupun perolehan untuk dapat sinyal di daerahnya. Ini nagarinya bagus sebetulnya karena salah satu dari 50 desa terbaik di Indonesia yang masuk dalam ADWI 2024. Jadi ADWI 2024, Pagadih masuk satu di antaranya. Dan persoalan yang dihadapi ini. Dan beberapa waktu sebelumnya juga ada dalam kegiatan Ramadan dan sebagainya, oleh nagari juga menyampaikan hal demikian. Nah, untuk itu sanak semua kita mencoba menggandeng beberapa hal, beberapa komponen ya, termasuk tentu saja pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tepat rasanya dalam forum kali ini saya menghadirkan beliau narasumber kita dan Diskominfo Tik Sumatera Barat secara khusus Pemprov Sumbar secara umum juga melakukan pendekatan-pendekatan, bantuan supporting kepada kita bersama. Mungkin Bu Ica bisa bercerita guna mengatasi persoalan-persoalan ini, mungkin di agamnya seperti apa yang bisa kita dengarkan dari. Silakan Ibu. Ya. Jadi daerah blind spot di Sumatera Barat ini masih banyak ya, banyak Pak? Ibu ya. Salah satunya di Agam. Ya, kita ada 13. Ya. Pertama juga karena kendala topografi. Ya. Yang kedua juga karena memang ini merupakan kewenangan pusat ya Pak, untuk sistem jaringan, pengadaan jaringan internet ini. Nah, kita mencoba gimana sih menyelesaikan, membantu program pusat ini dengan sumber daya yang ada. Salah satunya kita menggandeng provider yang sudah bekerja sama dengan kita, yang punya komitmen tentunya. Nah, tahun ini kita punya program untuk pengentasan blind spot dan pengembangan desa digital. Karena jumlahnya sangat terbatas, tentu kita pilih. Nah, kenapa kita pilih Agam? Karena pertama masyarakatnya semangat ini yang datang, ngasih proposal. Kemudian antusiasmenya tinggi. Kadis Kominfo Tik Agam juga semangat. Buktinya ini diwawancarainya kita, sehingga kita mau nggak mau nih harus mendukung, harus jelas. Nah, sekarang kita di Agam ini ada 2 Pak. Ya Bu. Yaitu desa di Pagadih, satu Sitanang. Nah, itu dua-duanya di Agam gitu. Nah, sekarang progresnya sudah dibangun ya. Insya Allah dalam waktu yang tidak akan lama lagi kita akan canangkan untuk pengentasan blind spotnya. Kemudian akan dilanjutkan dengan pendampingan untuk desanya, nagarinya, yaitu nagari atau desa digital. Jadi diterobos dulu ya Bu ya, dibuka dulu aksesnya, kemudian dilakukan pendampingan untuk mendapatkan branding desa digital tadi. Nah, nanti desa digital ini identitinya seperti apa aja sebetulnya? Kenapa disebut desa identity? Kita kan diwajibkan, bukan diwajibkan, keharusan kita harus mengikuti perkembangan digital. Nah, tapi yang paling penting itu pengembangan digital itu harus didasarkan kepada potensi daerah, kemudian pemasaran daerah, sehingga kehadiran tidak hanya wifi, internet, tapi juga kita akan mengembangkan aplikasi layanan publik yang bisa digunakan masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat untuk urusan-urusan berkaitan dengan pelayanan publik maupun pelayanan pemerintah. Itu intinya. Ya, seperti itu Pak.
Nah, ini juga akan mendukung barangkali dengan komoditi-komoditi unggulan mereka. Ya. Pemasarannya bagaimana? Ya, termasuk itu. Ya, termasuk itu. Nah, kita rencananya juga bulan ini akan membawa juga nih Pak, mudah-mudahan dari kedua desa Nagari ini bisa ikut itu untuk melihat untuk pengembangan desa digital yang maju di provinsi lain. Nah, contohnya yang kita akan lihat ini mengenai UKM. UKM ya, produsen, cara memasarkannya, mengembangkan. Ya, seperti itu. Termasuk juga bagaimana mereka bisa mengembangkan sistem macam-macam Pak, nggak hanya sebenarnya UKM sih, sebenarnya ada juga untuk sistem misalnya bahaya masyarakat, misalnya kebakaran dan sebagainya. Ada yang sesuatu yang aneh, pengembangan administrasi itu bisa dikembangkan. Dan kita tidak akan membiarkan sendiri ya. Kita akan bekerja sama dengan provider untuk aplikasi dan teknologi. Kita juga akan bekerja sama dengan kampus Pak, seperti itu. Sehingga kalau tangan kita nggak cukup panjang, kita pakai tangan lain, yaitu kampus, untuk bisa mendampingi masyarakat. Oke. Terima kasih Bu, luar biasa sekali kolaborasi. Saya berharap ini jadi contoh ya. Jangan nggak berhasil ya Pak. Kita juga minta dari kabupatennya untuk mendamping. Kalau ini berhasil, itu yang memberi semangat, yang melihat juga tertarik, sehingga kita cepat untuk mengejar segala ketertinggalan kita terkait dengan khususnya berkaitan dengan ekonomi digital. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Ica. Satu yang kita minta tadi bagaimana mengatasi persoalan blank spot. Dua yang beliau kasih. Tidak hanya persoalan mengatasi blank spot, juga diberikan pendampingan untuk kedua nagari ini, Nagari Sitanang dan Nagari Pagadi sebagai nagari digital. Dan ada pendampingan juga yang akan dilakukan dalam rangka tidak hanya soal bagaimana penyelenggaraan pemerintahan, tapi juga sektor ekonomi menjadi sebuah hal yang berpeluang dan berpotensi untuk dikembangkan di masa depan. Terima kasih banyak Bu Kadi sudah jadi bintang tamu kita. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di edisi yang berbeda. Mohon maaf segala kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.